Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan membahas tentang larangan riba atau bunga dalam transaksi Islam. Untuk memenuhi tugas dari Pak Ahmad Syukron selaku dosen mata kuliah yaitu Ekonomi Syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabilatul Safira, semester 4 dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Langsung saja kita bahas. Pertama, pengertian riba. Riba dibaca dengan alif maksuroh. Menurut bahasanya memiliki arti tambah. Sedangkan menurut syarah adalah penolakan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak dapat dilihat menurut skala syarak ketika akad dilaksanakan atau proses pertukaran berakhir atau hanya salah satunya. Secara bahasa, kata riba berasal dari akar kata rabba yarbu apabila bertambah dan berkembang. Kata riba memiliki arti lebih, bertambah, dan berkembang. Sedangkan dan riba menurut para ulama fikih adalah akad dengan alternatif khusus atau semua harta riba. Dan riba menurut para ulama fikih adalah akad dengan alternatif khusus yang tidak dibagi dalam semua ukuran yang telah ditentukan dari ukuran yang diisyaratkan seperti liter takaran atau kilo dalam timbangan ketika terjadi perjanjian atau dari usaha pengakhiran uang imbalan dan uang atau salah satu uang tersebut. Riba juga sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris usury yang berarti uang tambahan atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syariah, baik untuk tambahan jumlah kecil maupun besar. Seiring dengan perkembangan zaman, riba di masyarakat juga identik dengan bunga perbankan. Karena riba dan bunga bank sama dalam hal bunga atau kenaikannya, maka hukumnya haram. Namun dalam prakteknya, bunga bank adalah keuntungan yang diterima bank atas jasa yang telah meminjamkan uangnya kepada pihak debitur dengan dalih kerja produktif, sehingga pinjaman tersebut dengan pinjaman uang. 2. Jenis-jenis riba. Riba dibagi menjadi 4 jenis dan digolongkan menjadi 2. Yang pertama yaitu golongan yang termasuk ke dalam jual beli, yaitu yang pertama riba fadl. Riba fadl adalah pertukaran antara barang sejenis pada kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang atau barang riba. Komoditi ribawi yaitu terdapat pada emas, perak, dan makanan. Yang kedua yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah jual beli harta riba dengan harta riba yang lain dengan alasan yang sama sampai dengan waktu tertentu. Dalam transaksi ini tidak ada perbedaan apakah harta itu satu jenis atau dua jenis yang berbeda, apakah keduanya tidak seimbang atau seimbang. Golongan kedua yaitu golongan yang termasuk ke dalam hutang. Yang pertama yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini adalah riba hutang yang dibayar lebih dari pokok karena peminjam tidak mampu membayar hutang tepat waktu. Yang kedua yaitu riba qard. Riba qard adalah bunga atau tingkat kenaikan tertentu untuk debitur. Padahal riba atau riba atas utang bisa digolongkan sebagai riba. Misalnya dengan meminjam uang 100.000 dan kemudian harus mendapatkan untung ketika itu didapat. 3. Dasar hukum riba. Riba dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram. Bahkan semua agama samawi melarang praktik riba karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemberi dan penerima hutang. Di samping berpotensi menghilangkan sikap tolong-menolong, riba juga dapat menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Quraish Shihab menyebutkan dalam bukunya bahwa kata riba diulang 8 kali dalam 4 bab dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan Al-Rum. 3 ayat pertama adalah ayat Madaniyah, sedangkan surat Al-Rum adalah ayat Makkiyah. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275,
yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 4. Aspek riba dalam transaksi konvensional. Bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional adalah riba, baik untuk peminjam uang ataupun penabung. Hal ini dikarenakan bank menerima imbalan tambahan dari peminjam yang meminjam uang ke bank, sedangkan penabung juga menerima imbalan tambahan atas uang yang dititipkan oleh bank. Saat ini, transaksi riba disamakan dengan transaksi bunga yang terdapat dalam sistem lembaga keuangan syariah. Bunga menurut para ulama berarti suatu jumlah tambahan yang dibebankan dalam transaksi pinjaman tunai yang dihitung dari pokok pinjaman tanpa memperhitungkan penggunaan atau hasil modal berdasarkan jangka waktu yang dihitung dengan pasti di muka dan umumnya berdasarkan persentase. Jika dilihat dari artinya, jelaslah bahwa bunga adalah riba dan riba itu haram. Yusuf Al-Qaradawi melalui bukunya Fawaid Al-Bundukhiyah Al-Riba Al-Muharram termasuk salah satu tokoh yang secara tegas mengharamkan bunga bank. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya yang terkenal Al-Fiqhul Islami wa Idalatuhu juga menjelaskan bahwa bunga bank itu hukumnya haram. Semua ulama sepakat bahwa semua transaksi dalam bentuk bunga adalah riba. Fatwa para ulama anggota Organisasi Kerjasama Islam memutuskan bahwa bank berbunga hanya boleh digunakan dalam situasi darurat dan bahwa layanan perbankan syariah belum beroperasi. Bahkan Majelis Ulama Indonesia menegaskan larangan kepentingan perbankan tradisional. Baik, itu dia penjelasan dari saya tentang larangan riba atau bunga dalam transaksi Islam. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Dan saya harap materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.